masjid mohon mengisi saf dengan tertib, rapi. Kita tunjukkan sebagai warga binaan yang baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT hari ini di tempat ini, di masjid kita ini. Kita semuanya diberi nikmat kesehatan oleh Allah, nikmat iman, sehingga hari ini kita kembali dapat hadir untuk melaksanakan kegiatan rutinitas kita atau kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan kelas 1 Kota Makassar, yaitu pembinaan keagamaan. Salam serta salawat mari kita kirimkan kepada Rasulullah SAW, Nabi yang menjadi suri teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jemaah yang salat dirahmati oleh Allah SWT, hari ini yang akan membawakan materi pada kegiatan keagamaan pagi hari ini adalah Bapak Ustaz Harun Muhammad Kahar SAG. Beliau dari Komite Dakwah Khusus Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan. Olehnya itu kepada teman-teman saudara-saudara semuanya, mohon kiranya berkenan untuk tertib dalam melaksanakan kegiatan kita hari ini. Kegiatan kita hari ini sangat tepat sebagaimana yang kita ketahui bahwa isu di luar sana sangat gencar terhadap dua isu yang besar, yaitu Palestina dengan pemilihan presiden. Beliau sangat tepat hari tempat kita ini karena beliau dari Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan. Saya juga pernah mendengar bahwa ada keputusan Majelis Ulama, ada fatwa yang dikeluarkan, yaitu fatwa haram terhadap produk-produk yang mendukung Israel. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini nanti juga bisa disinggung sehingga kita yang ada di lapas ini mengetahui produk-produk apa saja yang haram kita konsumsi. Saya kira demikian, dan mari kita bersama-sama memberikan kesempatan kepada Ustaz. Mohon agar bisa tertib. Kalau ada absen yang jalan, tolong diisi dengan tertib. Dan kepada Bapak Ustaz kami persilahkan. Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, tidak ada ibu-ibu ya?
Saudara-saudara, adik-adik sekalian, pertama-tama puji syukur kepada Allah atas segala rahmat, atas segala nikmat, atas segala berkah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 tingkatan saya sebutkan tadi. Ada rahmat, ada nikmat, ada berkah, ada karunia. Orang yang dapat rahmat belum tentu dapat berkah, apalagi yang di atasnya. Dapat ki nikmat, dapat ki rahmat belum tentu dapat nikmat. Dapat nikmat belum tentu dapat berkah. Dapat berkah belum tentu dapat karunia. Jadi ada tingkatannya. Tapi kalau kita sudah dapat rahmat, alhamdulillah. Apalagi kalau kita dapat nikmat, dapat berkah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah itu alat atau bacaan untuk naik kelas. Kenapa? Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian Allah juga mengatakan la in syakartum. Woi, banyak ustaz di sini. Nah, sambungin. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambahkan. Kita dapat satu rumah, kita syukuri akan dapat ditambah kita punya ruh. Alhamdulillah kita dapat motor. Insyaallah pasti Allah tambahkan lagi kita punya motor. Alhamdulillah kita di sini dapat 10 tahun. Allah tambahkan. Mau, Pak? Kalau di sini, Pak, apa yang paling banyak kita ucapkan? Alhamdulillah atau astagfirullah? Tapi alhamdulillah juga. Karena apa? Ada namanya di Al-Quran itu Ashabul Kahfi. Kalau kita di sini ada dapat 2 tahun, ada dapat 3 tahun, ada 5 tahun, ada 10 tahun, ada 20 tahun, dan seterusnya. Ashabul Kahfi berapa tahun? 309 tahun. Wah, itu luar biasa. Itu penjara juga. Tapi Ashabul Kahfi, orang yang beriman, masuk penjara 309 tahun, dijadikan itu bukan suatu penderitaan, tapi sebaliknya. Justru mereka selama 309 tahun di dalam gua, tertidur di situ, mereka diselamatkan dari Allah dari berbagai fitnah dunia yang ada pada saat itu. Termasuk saudara protokol tadi mengatakan terbebas dari makanan-makanan yang haram. Kenapa? Ada apa? Karena doanya. Ada di dalam surah Al-Kahfi, mungkin tiap malam Jumat atau kita tiap hari Jumat kita baca itu, tapi terkadang banyak orang yang tidak paham isinya. Bahkan banyak yang tidak mengamalkannya. Saya sendiri sudah 10 tahun jadi imam. Hampir setiap kali saya sholat jamaah, saya baca doanya ini. Rabbana, coba kita semua Pak. Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Orang Bugis bilang pamase. Kalau orang Makassar bilang pangmaseang, pangamaseang. Itu yang kita minta. Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi lana
min amrina rasyada. Dan kita minta kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakukan itu selalu dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang kita lakukan insyaallah ada petunjuk Allah. Mau makan ada petunjuk Allah. Nabi bilang, "Hei, yang kau makan itu masuk ke Indomaret mau belanja." Nabi bilang, yang kau makan itu siapa tahu mengandung makanan-makanan yang haram, siapa tahu. Karena banyak sekali sekarang yang namanya barang-barang impor. Makanan-makanan dari Korea masuk, dari Cina masuk. Ada Indominya, ada apanya. Tahu tidak? Di situ ada makanan, ada kandungan haramnya. Kita tahu tidak? Tidak, kita tidak tahu. Karena ada label halal, ada label halalnya. Kita tidak tahu apakah yang kasih halal itu majelis ulama memang atau bukan. Wallahu alam. Tapi karena kerjasama negara kita, ada dulu tahun 90-an, masih Presiden Soeharto, ada kerjasama lintas negara, perdagangan bebas Asia. Bahkan ada namanya perdagangan bebas internasional. Bebas kerjasama, tidak boleh kita halangi. Orang Cina masuk ke sini jualan buah-buahan boleh. Orang Makassar pergi di Cina jual mandike, tidak apa-apa. Karena itu perjanjian internasional. Yang perlu kita hadapi sekarang, bagaimana kita menghadapi yang halal yang haram itu. Maka kita pakai doanya Ashabul Kahfi, Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, kami ini tidak tahu apa-apa, tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Maka tolonglah ya Allah, Engkau berikan kepada kami petunjuk dan kemampuan. Hanya kepada Engkau kami serahkan segala kehidupan kami, makanan minum kami. Coba kita lihat Ashabul Kahfi setelah keluar dari penjara 309 tahun. Bayangkan Pak, bagaimana kira-kira 309 keluar dari penjara, tertidur dia di situ. Dalam penjara tertidur. Ada Pak di sini 2 tahun tertidur terus. Ada Pak. Ini 7 orang tertidur terus. Kenapa dikasih tidur oleh Allah? Coba, kalau kita di sini anggaran negara untuk makan pagi, sarapan pagi berapa? Lebih 1.200 orang. Anggaran negara untuk makan siang berapa? Anggaran makan malam berapa? 1.200 orang dikasih makan. Ashabul Kahfi diburu oleh pemerintahan kerajaan zalim pada saat itu, pergi sembunyi di gua. Tidak bawa beras, tidak bawa apa. Tapi dia berdoa sehingga dia dikasih tidur, aman dikonsumsinya, tidak perlu biaya. Tapi apa yang terjadi? Setelah dia keluar dari penjara 309 tahun, langsung lapar ki semua. Aku tanya-tanya, berapa hari ki ini? Nah bilang, saya perasaanku setengah hari ki. Nah bilang, saya justru 1/4 hari ki kita tidur ini. Ada yang bilang, agak lama kini itu janggotmu panjangnya, putih mi semua. Nah bilang, lah cipuru kane, cipuru mi malupu i. Nah bilang, keluar. Salah satu di antara kita keluar pergi makanan. Tapi apa pesannya kepada temannya? Silakan cari makanan azka to'aman. Ada di surah Al-Kahfi. Ada yang hafal surah Al-Kahfi? Nah, cari azka to'aman, cari makanan yang bersih. Nah, itu pesannya temannya. Pergi cari makanan, disodorkan uang. Nah bilang, uang benggolo, tenemina laku 300 tahun yang lalu nih wanta. Baru sadar. Bayangkan. Nah, jadi ada hikmah di balik segala cobaan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Makanya meskipun kita di sini dapat 2 tahun, dapat 3 tahun, 5 tahun, tetap kita alhamdulillah karena ada hikmah. Ada hikmahnya. Tetap kita alhamdulillah. Ada hikmahnya, ada nikmat di balik sengsara. Ada dulu film tahun 80-an, sengsara membawa nikmat. Ada. Inna ma'al usri yusra. Makanya segala keadaan kita harus selalu alhamdulillah. Baru dibuka Al-Quran, buka ke Al-Quran. Yang pertama setelah bismillah, alhamdulillah. Woi, baru alhamdulillah dibahas. Nah, 20 menit minimum, tinggal 10 menit waktu ini. Ada kameramen kita dari Majelis Ulama Indonesia. Makanya Pak, siapa yang selalu alhamdulillah nikmatnya ditambah. Satu cerita, alhamdulillah ditambah juga. Ante kama jarana. Di sini saja tidak ada ibu-ibu. Di mana tempatnya ibu-ibu? Ya, biasa jadi ketemu. Biasa tiap hari. Itu alhamdulillah. Saya Pak duduk di dekat masjidku, lewat cewek baku bonceng 3, pakai celana pendek. Ini celana pendek, nah 1 jengkal di atas lutut. Itu kalau di pasar Butung ada namanya celana Hawaii. Apa itu celana Hawaii? Celana nah beli ibu-ibu 1 jengkal di bawah lutut. Itu namanya celana Hawaii. Ini 1 jengkal di atas lutut, namanya celana aduhai. Lewat di depanku, Ustaz, bagaimana nas santriku dulu, aku kasih mengaji, cewek Ustaz. 3 paha kiri nak kuliah karena kesana, 3 paha. Ustaz, dosa dosa. Kita di sini apa dosa tak? 2 tahun bersih dari dosa. Tidak lama kemudian lewat lagi, paha kanannya lagi kulihat 3 ekor. Bila lagi Ustaz, bagaimana? Nah ini cewek 3 kali pulang pergi, 1 kali lewat 3 paha. Nah 6 kali kulihat. Bagaimana tidak terkumpul dosanya? Baru dosanya mata ini. Belum kalau ku jawab, halo tong, halo juga. Nah bilang Ustaz kalah dong Ustaz ini. Coba. Nah sekarang disinilah kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kesyukuran itu harus selalu ada di dalam hati. Ada syukur 3 macam. Syukur dengan ini alhamdulillah. Yang kedua, syukur dengan perasaan, dengan pikiran, dengan hati. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Bagaimana syukur dengan perbuatan? Setelah kita berterima kasih, ya Allah, terima kasih. Berterima kasih kepada sesama manusia. Karena berterima kasih kepada manusia, kata Rasulullah, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak pintar berterima kasih kepada sesama manusia, pasti dia juga tidak pintar berterima kasih kepada Allah. Jadi hablum minallah hablum minan nas. Kita di sini Pak baru ketemu di dalam, bersahabat ke di sini. Pasti baku baik semua, baku bantu. Dan di situ interaksi kita harus selalu berterima kasih kepada teman. Alhamdulillah, berterima kasih namanya. Hubungan sesama manusia harus kita perbaiki. Nah, karena di situ dasarnya, siapa yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia, pasti tidak beres juga terima kasihnya kepada Allah. Makanya hadirin dirahmati Allah Subhanahu itu, kesyukuran kepada Allah ini harus kita selalu. Makanya Rasulullah mengatakan, ada ungkapan mengatakan, siapa yang di pagi hari membaca alhamdulillah, berzikir alhamdulillah 100 kali, maka Allah akan jamin hidupnya pada hari itu.
Kita zikir alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Pak, istri tak di rumah, kita cari nafkah ya. Kita cari nafkah. Sekarang siapa yang carikan nafkah istri tak? Kita yang kasih makan istri tak? Bukan. Siapa yang kasih makan istri tak? Allah. Saya anakku sampai selesai kuliahnya, kerjaku cuma imam. Imam kerjaku tidak cukup 2 juta gajiku. Anakku sampai selesai tidak ada ku biayai. Itu yang bikin pusing saya dulu. Mau kuliah anakku, cuma imam kerjaku. Ya Allah. Bisa jika kau dong kuliah anakku, tiba-tiba ada orang baik. Nah bilang, itu nak anakmu saya biayai sampai selesai. Sekarang sudah KKNMI. Siapa yang kasih kuliah anakku? Allah melalui orang baik tadi. Istri kita, siapa sekarang? Anak-anak kita, siapa yang biayai? Nah ada di sini. Maka kita sampaikan kepada istri dan anak-anak kita. Nah, ibu yang tolong setiap sesudah salat subuh baca alhamdulillah 100 kali, Allah jamin rezekimu. Apalagi apa susahnya, Pak? Kita di sini cuma dipikir sudah salat subuh, nah tidak, biar sampai di sini sampai malam kita zikir. Tidak ada urusan. Perbanyak saja zikir. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang malas berzikir, aku berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Bayangkan. Malas berzikir, aku berikan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Aku bangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Malas berzikir. Artinya apa? Kalau kita rajin berzikir, sebaliknya kita akan diberikan kelapangan hidup dan kemudahan hidup. Maka Rasulullah SAW mempraktekkan setelah selesai salat subuh berzikir terus sampai terbit matahari. Sudah terbit matahari, naik-naik sedikit, dia salat sunat 2 rakaat atau 4 rakaat. Itu namanya salat isyraq. Kata Rasulullah, siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, kemudian summa yadhkurullah, dia berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian berdiri ambil salat 2 rakaat, maka pahalanya dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Taman, sempurna pahalanya. Gampang sekali kalau mau kini haji dan umrah. Gampang, Pak. Naik haji dan umrah gampang sekali. Tiap sudah selesai subuh, jangkit pulang sebelum terbit matahari dan sholat 2 rakaat. Ada temanku bilang, saya lebih gampang lagi naik umrah. Kenapa? Istrinya namanya umrah. Tiap malam kalau dia mau naik umrah, karena memang istrinya, apalagi malam Jumat kita di malam, bapak-bapak malam Jumat tadi malam, kajian deh lu. Tapi di balik kesengsaraan ada nikmat. Kita syukuri semua itu, kita jadikan sebagai bentuk nikmat yang lain. Itu juga nikmat. Biasa kita kekurangan makanan. Biasa saya di rumah juga kelebihan makanan. Makan terus. Sekalinya tensi saya pergi tensi 180 tensiku. Masya Allah. Padahal kita selalu makan diundang, makan di situ, makan di sana, nikmat. Tapi ternyata dapat penyakit. Ada temanku, kasihan, terkadang dalam 1 minggu untung kalau dapat bisa makan daging 1 kali dalam sepekan. Tapi tensinya normal 120/80. Sehat dia. Itu nikmat juga. Dapat rezeki terus menerus, belum tentu nikmat.
Banyak orang karena makanan justru dia sakit. Bayangkan. Pak Haji, kenapa Ki? Kenapa Ki Pak Haji? Nah bilang, itu ya, ada kambing. Nah bilang, si salah kak bembe nak. Si salah si bembe. Tidak cocok sama kambing. Itu sapi Pak Haji. Nah bilang, tidak cocok sama sapi juga. Kolesterol, darah tinggi. Nah, apa yang cocok? Apa nak makan? Yang dia makan itu pergi di pasar, baru dia beli, apa itu namanya itu? Jagung. Itu jagung sudah diolah, dihaluskan dulu. Itu makanan apa Pak Ustadz? Makanan ayam bangkok. Makanan ayam bangkok, mobil Fortunernya 2, Fortunernya, Alphardnya 1, rumahnya ada di Makassar, ada di Jakarta. Banyaknya rumahnya di daerah juga ada. Jangan bilang istrinya. Tapi apa namakan? Makanan ayam bangkok, gesara. Bayangkan Pak. Tapi kalau kita di sini Pak bagaimana? Tadi sarapan makan apa Ki? Nasi kuning. Ada orang bilang nasi kuning Ji. Ini Ji yang bikin kita orang Makassar juga ini nasi kuning Ji. Padahal sebenarnya kalau kita syukuri nasi kuning, alhamdulillah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku akan tambahkan nikmatnya itu nasi kuning. Intinya apa? Syukur. Syukur itu ada zikir, syukur, zikir, zikir, syukur. Makanya selesai sholat 5 waktu, Rasulullah mengatakan, napusangki Rasulullah, jangan pernah. Rasulullah mengatakan, jangan pernah kalian tinggalkan zikir. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Berapa kali Mi? 99. Kurangi 1. Kata Rasulullah, kata kasih cukup 100 kata Rasulullah. Apa yang melengkapi 100? Kata Rasulullah, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah, meskipun dosa-dosa kita seperti busa di air laut, setiap kita baca itu habis semua. Coba. Apalagi di sini kita kurang dosa Ki. Kurang mi dosa tak, pahala semakin bertumpu. Ustadz berapa tahun kena Ki? 6 tahun ya? 2 tahun. Tidak ada dosa tak. Kemudian pahala tak bertumpu. Istana-istana tak di surga tambah banyak. Tiba-tiba kira-kira masih mau kita tambah lagi 2 tahun Ustaz. Nggak bilang tobat. Dari sisi pahala kita di sini paling banyak pahalanya dibanding kita di luar. Keluar di luar, wah, naik mobil kayak tadi begini. Baru keluar, banyaknya dosa di tengah jalan. Saya Ustaz biasa, saya kan laki-laki ya, Ustaz. Saya ini laki-laki panggilan. Laki-laki panggilan nggak Ustaz? Kenapa kukana diriku laki-laki panggilan? Biasa sedikit-sedikit ada seng ibu-ibu majelis taklim telepon nggak? Assalamualaikum Ustaz. Dengan siapa? Ibu Haji, janda, muda, kaya lagi. Ketua majelis taklim. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz kosong ya? Saya bilang apa kosong? Nah, ada istriku. Nah bilang bukan Ustaz, jadwal tak sebentar sore kosong nih. Nah bilang sebentar sore, tidak ada Ji. Saya undang ke Ustaz di ceramah di majelis taklimku. Oh iya, terima kasih Ustaz.
Nah bilang istriku, maklum Pak, istri perasaan, wah selalu curiga, HP diperiksa terus. Gimana? Nah bilang, hei siapa lagi tuh? Nah bilang, tenang maki, jangan maki komengi, periksa dulu, jangan maki perisai. Siapa tadi tuh aku dengar suaranya? Nah bilang itu tadi ketua majelis taklim, jangan maki koro-koroang. Karena kenapa pulang dari ceramah, kau tonjam beli amplop nah. Dia tonji pertama ambil amplopnya. Karena itu istri sekarang beda dengan dulu. Istri dulu kalau pulang suaminya apa dia bilang? Baru muncul masuk pintu nah bilang, mentomi dari mana? Kecil dulu suaranya, dari mana? Pusing ki, capek ki, pertanyaan dari mana? Kita kan biasa tidak menjawab kan? Lewat, dari mana? Besar-besarin suaranya. Dari mana? Saya telepon pistol kita tidak angkat, saya chat kita tidak jawab. Dari mana? Bagaimana kita bisa jawab? Lagi naik mobil, lampu merah, angkat mi telepon, langsung CCTV. 250.000, hilang amplop. Tapi sekarang istri sekarang, bukan lagi pertanyaannya dari mana. Lain lagi istri sekarang, istri milenial katanya. Apalagi pertanyaannya, pas assalamualaikum, mana? Langsung gimana? Mana? Istri kita tuh biasanya Pak pintar sekali cari uang. Istriku Pak pintar sekali cari uang. Itu kalau kita syukuri juga kalau istri pintar cari uang, masukku pintar cari uang, dimanapun itu amplop ku sembunyi pasti nada apa ini? Disimpan di bawah, na perisa tongi. Pokoknya itu namanya istri pintar cari uang. Ya, tapi ini cerita Ji Pak. Kalau istriku alhamdulillah tidak begitu Ji. Tapi ada temanku, ada teman saya Ustadz, pulang dari ceramah, tebal-tebal ke amplopnya. Bayangkan sebagian isi amplop, nah simpangi di kosnya. Ya, bayangkan kalau ceramah maulid, jutaan isinya amplop, nah simpang itu amplop di kosnya. Ku dapat, kenapa itu? Kambu lagi rematik tak? Kukira kambu rematiknya. Ternyata apa? Sebagian nah simpangi di dalam kosnya. Pulang di rumah, sebagian jinastor kepada istrinya. Dosa itu Ustaz. Tidak berkah, keberkahan suami kalau apa yang kita dapatkan di luar kasih istri dulu, nah pegangi. Jangan langsung belanjai. Nah bilang susah istriku saya Ustaz. Apa susahnya? Karena kalau ku kasih ke semua, pergi lagi keluar nanti, pergi di kantor, pergi di mana, pergi keliling dia di mall. Pergi keliling di mall. Jadi pernah itu ada Pak Haji jalan-jalan di mall sama istrinya. Ini sudah pensiun seperti bapak ini. Sudah berapa umurnya Pak? Hampir 70. Sudah lebih 70 Pak. Hampir 70. Wah luar biasa. Hampir 70 tahun pensiun jalan dengan istrinya. Yang umurnya lebih juga 60. Nah perlu terus istrinya begini, nah perlu. Nah bilang saya lagi Ustadz baru 50 tahun umurku. Kalau jalan sama istriku mana mau puluh begini, tapi dia 2 jam keliling di mall. Nah perlu terus istrinya. Nah bilang itu tahu coba lihat Pak Haji pensiun mi kalau jalan di mall sama istrinya nah perlu terus. Nah bilang Pak Haji apa itu hikmahnya di? Apa itu rahasianya kita sayang begitu sama istri tak? Kita peluk terus. Saya kalau istriku nak pegang tanganku langsung ku kasih begini. Nah lihat ke orang tidak enak. Nah lihat ke orangnya. Nah bilang mau kita tahu nak apa rahasiana? Rahasiana ini istriku. Kapan ku lepaski habis isinya mall. Nah belanjai semua.
Ada tong istri yang begitu. Tapi alhamdulillah kalau kita dapat istri yang soleha. Soleha itu ada dua. Yang pertama, istri soleha adalah qanitatun, taat kepada Allah. Kita di sini Pak, sibuk ke ibadah. Dia di rumah juga sibuk ibadah. Itu namanya qanitat. Hafidhatul lil ghaib, menjaga kehormatannya ketika suaminya tidak ada. Itu istri soleha. Dan itulah semua. Tentunya kita yang ada di sini semua itu pasti mendambakan segala kenikmatan dunia seperti itu. Rezeki adalah kenikmatan hidup. Istri adalah kenikmatan hidup. Rumah kita adalah kenikmatan hidup. Anak-anak kita adalah kenikmatan hidup. Tapi jangan berkecil hati. La ta'asu min rauhillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kita di karantina di sini, tentunya kita ada rasa kurang. Istri kita ada di sana, anak kita ada di sana, rumah kita ada di luar sana. Makanan-makanan yang enak ada di sana. Ya. Tapi jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. Karena itu semua ada hikmahnya. Yang pokok kita di sini, disinilah kita mulai merasakan, berkontemplasi, berpikir, merenung, kita ini sebenarnya siapa? Kita ini siapa dan mau kemana kita dari mana, mau kemana? Saya ketika dikasih tugas sama majelis ulama ceramah di lapas nomor 1, maka yang pertama saya ingat adalah hadis Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir wal akhiratu sijnul kafir wa jannatul mu'min. Penjara adalah apa? Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Dan surganya orang kafir. Itu yang langsung ada di sini hadis. Dunia adalah penjara bagi orang beriman. Orang beriman, bagaimana penjara Pak? Berapa kamar tak di dalam? Berapa kali berapa Pak? Berapa kali berapa luasnya kamar tak? 6 kali 8. Baru jalan di situ, stop. Jalan sedikit ke sini, stop. Ke belakang lagi, stop. Itu namanya penjara. Dunia penjara bagi orang beriman. Tidak boleh sembarang. Perempuan laki perempuan, bukan istri tak, tidak boleh. Tidak boleh kita sentuh. Ada suami istri bertengkar sama istrinya sampai di depan rumahnya, Ustaz, ini Ustaz suamiku, saya mau minta cerai. Kenapa Ibu? Itu Ustaz tiap pagi boncengi mantannya. Ada mantannya tugas di Makassar, di situ di komplek situ, di blok situ mantannya. Tiap hari jemput. Nanti pergi kantor, pulang kantor, nanti lagi mantannya. Saya mau minta cerai sekarang. Sabar Ibu. Saya panggil suaminya. Pak, tidak boleh begitu. Karena itu bukan istri. Istri tak dosa Pak. Nah bilang Ustaz, bagaimana Ustaz? Dibilang dosa. Saya antar itu memang mantanku Ustaz. Tapi tidak ada hubungan. Dia janda memang, tapi tidak ada hubungan. Kenapa Kipale? Ku antar dia pergi kantor pagi hari, ku jemput di siang hari. Karena memang kerjaku kasihan saya tukang ojek. Pangojek kasih lakaina. Karena istrinya marah, langsung meminta cerai. Saya bilang, damai sekarang, damai. Ternyata suaminya kerja di Grab. Dan tahu istrinya. Pulang tahu saya bertengkar. Coba. Jadi Pak,
Disinilah kita sebagai manusia. Yang namanya penjara, ndak boleh sembarang ndak boleh sembarang makan. Itu namanya penjara. Dunia ini penjara. Ndak boleh sembarang makan. Ndak boleh sembarang memperbuat ada hartanya orang. Saya tadi kusimpangi sandalku di luar di situ. Kusimpangi sandalku. Ada tadi sandalku Pak di situ. Kubisiki anggotaku tadi, Ustaz kah, yang kameramen. Saya bilang, kira-kira kalau pulang ke nanti masih ada sandal tadi sini. Dia pakai sepatu. Dia bilang, kira-kira nanti ada aja sepatumu di sini. Nah bilang, aman gitu Ustaz. Kalau ada yang ngambil ku lapor ke sama petugas kah. Tapi saya kira yang namanya di sini semua, saya pernah dulu ada pembinaan di lapas. Pernah saya ada pembinaan di lapas baru. Kalau saya pembinaan di situ, tiap hampir ada tugas khutbah Jumat memang kita di situ. Wah, alhamdulillah. Terkadang kalau kita pembinaan, Pak, mereka itu ternyata di sisi lain kita lihat bagaimana penderitanya di dalam. Tapi ternyata mereka orang-orang bahagia di dalam. Sama dengan di sini, Pak. Wah, saya lihat muka-mukanya tadi semua bercahaya-bercahaya. Terutama yang bagian sini, Pak. Bercahaya semua mukanya. Karena ada lampu di atasnya. Bagaimana tidak bercahaya? Dosa kurang. Masuk masjid tadi berwudu. Berwudu itu kata Rasulullah, setiap tetesan air wudu menghapuskan kita punya dosa-dosa. Nah ini Pak, dosa-dosa yang bikin kabur kita punya muka ini. Yang memikir apa kita punya? Malas mengaji, kalau sholat kita khusyuk. Tapi tadi saya masuk, saya lihat perhatikan bapak-bapak sholat, ada yang sholat, ada yang mengaji. Nah kalau ustaz kah? Dia sholat betul-betul khusyuk, mengaji. Kalau biasa kita ngaji kan santai. Ini khusyuk betul mengaji. Saya tidak tahu khusyuk ingat Allah atau ingat istrinya. Tapi saya yakin tabiat manusia kalau dia mendapatkan kesusahan pasti ingat Allah. Kalau dia dapat kesusahan pasti ingat penciptanya. Makanya hikmah daripada kita semua berada di sini. Kita mau dikembalikan kepada fitrah kemanusiaan, fitrah kehambaan. Disinilah kita akan merasakan kita dekat dengan Allah. Semakin lama kita di sini, semakin dekat kita dengan Allah. Semakin lama kita di sini, mau kita tambah dekat dengan Allah, Pak Haji. Mau kita tambah dekat dengan Allah, tinggal makin lama-lama di sini. Ada di bagian pesantren kan tadi, Ustaz siapa tadi namanya Pak? Ya, ada bagian pesantren kan? Ya, tapi Nabi bilang Ustaz ada tanggung jawab juga di luar. Kenapa? Kita juga mau pahala, cari pahala di luar. Mencari nafkah, mencari untuk anak dan lain sebagainya. Itu juga sebagian daripada beribadah kepada Allah. Cukuplah yang kita rasakan di sini. Nanti manfaatnya kita bawa keluar nanti insya Allah. Kita akan menjadi orang-orang yang terbaik di tengah-tengah masyarakat. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kita yang terbaik nanti hubungannya dengan Allah di tengah-tengah masyarakat. Masya Allah Pak Haji, setelah keluar sekarang duluangi datang na imam. Banyak ada seperti itu. Alhamdulillah Pak Haji Yanu setelah keluar dari lapas, alhamdulillah. Kalau ada kerja bakti dia yang paling duluan. Bersih bisa lokang, baru datang Pak RT. Siapa itu? Alumni lapas nomor 1 di Makassar. Itu namanya keberhasilan kalau kita ada hikmah di balik rahasia segala yang ada kita dapatkan di sini. Itu baru ada manfaatnya bagi kita. Kira hadirin sekalian, jamaah apa namanya nih? Jamaah lapas. Lembaga pemasyarakatan nomor 1. Wah, di sini orang-orang hebat semuanya. Karena kelas 1. Ya, kelas 1. Jadi disinilah kita bagaimana sebagai kesimpulan akhir, marilah
kita semua semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lupa juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, siapa yang bersalawat kepada Rasulullah 100 kali di pagi hari, Allah akan jamin juga dia dan keluarganya. Berzikir alhamdulillah setiap pagi hari dan salawat 100 hari sudah dijamin rezeki kita oleh Allah. Cuma kita malas kan? Ya, terkadang kita malas. Saya tadi ini salawatku belum pi tadi. Baru la ilaha illallah. Tadi zikirku la ilaha illallah itu berapa mi tadi? Ada mentong ya sudah lebih mi 200. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah baru lebih 200. Salawatku belum. Ya. Kalau itu kita dawamkan setiap hari, insyaallah Allah apa saja persoalan-persoalan kita manusia diberikan solusi yang terbaik dari Allah. Pasti ada jalan terbaik dari Allah. Dan yang kita selalu minta itu adalah yang baik-baik. Setiap manusia punya masalah, tapi tidak semua manusia keluar dari persoalannya dengan baik. Tapi orang yang terbaik adalah setiap punya masalah, maka dia akan mendapatkan jalan baik, jalan keluar yang terbaik. Apa kuncinya? Dekat dengan Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan kepadanya solusi yang terbaik, apa saja persoalannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari segi hal yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Siapa bertawakal kepada Allah, mengembalikan segala urusannya kepada Allah, fahuwa hasbu. Urusannya urusan Allah semua. Apa urusan tak? Ustaz, saya ustaz 3 istriku. Saya ini ustaz LGBT. Apa itu Pak Ustaz LGBT? LGBT ada apa? LGBT. LGBT. Ada yang tahu? LGBT, lelaki ganteng beristri 3. Ada di sini Pak. Persoalanku Ustaz, 3 istriku, 12 anakku. Nah saya ada di sini. Bagaimana Ustaz? Ini persoalanku. Ustaz tidak bisa bantu Ki. Kenapa? Sama aja Ki bro. Persoalan tas sama tonji. Curhat kemana Ki? Kita curhat kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Siapa bertawakal kepada Allah, curhatnya hanya kepada Allah, fahuwa hasbu. Urusan tak, urusan ketiga istri tak, dan 12 anak tak, Allah semua yang urus. Kuncinya adalah tawakal 'ala Allah. Disitulah tempat penghambaan kita sebagai hamba Allah, dan kita yakin sepenuhnya kepada Allah. Mudah-mudahan yang terbaik kita dapatkan di sini, tapi setelah kita keluar di sini, kita dapatkan yang lebih baik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian drama agama yang telah disampaikan oleh Bapak Ustaz, dan kepada Bapak Ustaz kami ucapkan banyak terima kasih. Kepada teman-teman, terima kasih atas pendengarannya. Semoga Bapak Ustaz dapat berkenan di hati dan kita amalkan. Kita tutup bersama-sama dengan doa membaca doa majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.